hal yang akan kita bahas di sini. Jadi pertama kita akan mereview dulu apa yang sudah kalian pelajari terkait dengan dasarnya. Jadi kita saya supaya mungkin waktu itu tidak sempat dengar, nah bisa sih gitu kan ya. Jadi kita mereview yang berikut, nanti kita masuk yang fungsi-fungsi manajemen itu apa saja. Nah, jadi kayak kemarin Pak Dhani sudah menyampaikan salah satu fungsi. Salah satu fungsinya apa? Kita. Nah, jadi itu fungsi manajemen. Nah, berikutnya lagi baru kita akan masuk ke dalam fungsi yang berikutnya. Fungsi. Nah, jadi mungkin fungsi manajemen itu perencanaan. Nanti habis direncanakan harus kita. Jadi ada fungsi actuating. Nanti penutup kesimpulan. Nah, terus nanti yang kita harus lakukan ke depannya. Jadi itu ada jumlahnya kita ngapain. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan instruksional khusus atau tujuan kita lakukan kuliah pagi ini oke. Minta maaf tadi apa namanya koneksinya putus. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa pada dasarnya manajemen itu adalah ini. Mungkin di awal-awal Pak Dhani sudah sampai, kalian sudah pernah membaca juga bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Jadi itu harus efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu yang kayak apa? Jadi itu harus murah, boros sumber daya dan segala macam, harus tepat.
manfaat dan seterusnya. Jadi itu harus tercapai secara efektif dan efisien. Jadi bukan hanya organisasi, termasuk secara pribadi juga harus, kalau kamu mencapai suatu tujuan itu harus efektif dan efisien. Nah, terus ilmu dan seni itu kayak apa saja? Nah, ada yang menyatakan bahwa manajemen itu ada usaha. Jadi ada usaha. Nah, usahanya apa aja? Usaha yang diterjemahkan ke dalam yang namanya fungsi-fungsi. Jadi ada planning atau perencanaan. Jadi yang minggu kemarin kalian sudah pelajari perencanaan. Pengorganisasian. Nah, jadi pengorganisasian atau pembagian tugas. Tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Jadi mungkin ada yang posisinya sebagai manajer, ada yang posisinya sebagai staff. Mungkin direksi, ada yang mungkin manajer operasional, mungkin ada yang manajer pemasaran dan seterusnya. Jadi itu bagian dari pengorganisasian, jadi pembagian tanggung jawab. Nah, ada yang berikut adalah, atau usaha yang berikut adalah actuating, fungsi, lakukan segala sesuatu yang sudah. Jadi sama dengan kalian juga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari harus bisa melakukan fungsi-fungsi manajemen. Kalian sudah belajar manajemen, alangkah ruginya kalau kalian tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat rugi. Sangat rugi. Nah, jadi harus bisa merencanakan sesuatu, bisa mengorganisasikan sesuatu, habis itu bisa melakukan segala sesuatu. Nanti setelah itu baru ada controlling atau mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan. Nah, kira-kira berhasil atau tidak. Nah, oke, tadi ada iklan di lewat. Nah, berikutnya lagi itu adalah yang controlling tadi. Nah, jadi minggu kemarin kita bukan ujian. Nah, ujian tengah semester. Nah, itu bagian daripada manajemen juga, bagian dari controlling atau evaluasi. Jadi kita mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya lagi, nah, di bagian tengah kita atau organisasi itu punya sumber daya yang terbatas. Jadi sumber daya kita itu terbatas. Jadi sumber daya yang terbatas itu sumber dayanya apa saja? Nah, ini ada manusia. Manusia itu terkait dengan kalau di organisasi mungkin ada yang manusianya banyak, pintar-pintar. Mungkin ada yang manusianya sedikit atau stafnya sedikit. Nah, ada yang punya keahlian. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Kalau di organisasi harus dikelola. Harus dikelola, dimanfaatkan dengan baik. Terus ada metode. Jadi setiap organisasi pasti punya apa namanya ya? Mungkin punya kayak hak intelektual. Nah, itu bisa, itu bagian, atau bahkan di organisasi itu punya cara tersendiri. Itu metode, masuk metode. Terus ada mesin. Nah, mesin ini menyangkut dengan sarana prasarana. Sarana prasarana di dalam dimiliki oleh organisasi. Termasuk kalian juga. Mungkin secara pribadi memiliki ada metode, ada mesin, mungkin ada uang. Nah, uang ini menyangkut dengan modal. Dengan modal yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap organisasi. Terus itu material, menyangkut dengan bahan. Setelah itu ada market. Nah, market ini menyangkut dengan pasar. Pasar, kalau setiap perusahaan pasti harus punya pasar. Baru dia bisa menjual. Produknya harus bisa laris. Terus yang berikutnya ada setiap organisasi atau bahkan kita waktunya. Jadi kita harus itu sebagai sumber
sumber daya dan kita harus kelola dengan baik. Tujuannya bisa tercapai dengan baik secara dan efisien. Adalah manajemen. Oke. Secara singkat, bahkan mungkin orang menggambarkan manajemen itu hanya ada beberapa poin penting. Bahkan mungkin ada yang menyebutnya dengan POAC. Nah, jadi itu adalah manajemen. Nah, sedangkan untuk seiring dengan waktu berkembang, maka munculilah bahwa yang namanya manajemen itu ada banyak. Jadi saya hanya sebutkan kurang lebih ada 4. Tapi semakin ke sini, mulailah berkembang bahwa manajemen ini ternyata banyak. Ternyata banyak, mulai dari peramalan. Nah, peramalan ini juga masuk bagian fungsi manajemen. Ada perencanaan. Nah, jadi yang saya warnanya pink, nah itu dia masuk di bagian yang pertama atau yang awalnya hanya perencanaan, tapi seiring dengan berkembangnya waktu dibagi-bagi lagi, ternyata sudah semakin komplit gitu ya. Terus ada yang warna merah, nah ini mungkin kalau yang di teori sebelumnya dia masuk organisasian. Ternyata pengorganisasian ini dibagi lagi menjadi ada 2. Jadi pengorganisasian itu sendiri dan juga sian atau staffing. Jadi dibagi staff. Jadi kita salah menempatkan staff, berarti usaha kita bisa gagal. Nah, contoh, mungkin belakangan terakhir di Indonesia, di kementerian itu dibagi katakanlah di kementerian yang paling besar itu adalah kementerian BUMN itu banyak perusahaan. Ternyata kalau disalah menempatkan orang, ternyata membuat perusahaan itu tidak untung, malah untung. Jadi itu karena salah menempatkan, sehingga orang itu hanya memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Berikutnya lagi, ternyata untuk assembling resource ini juga untuk sumber daya juga dibagi, bahwa itu perlu dikelola. Dia harus punya fungsi tersendiri. Ini fungsi pengumpulan sumber daya. Gitu. Actuating, nah yang warna hitam, nah ini macam actuating. Nah ini kita akan kurang lebih 2 pertemuan ke depan kita akan bahas terkait dengan fungsi actuating atau yang diwarnai warna hitam. Nanti baru terakhir itu ada bagian evaluasi. Ya, mungkin sampai sini aku ingin memberikan respon karena ini materi yang kita hanya ngulas yang sebelumnya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada? Atau belum ada? Oke. Nah, kalau ada yang mau berkomentar saja ya, langsung mungkin hidupin mic atau lewat komen kolom chat, nggak apa-apa. Nah, terus bagaimana caranya kita membuat tujuan kita harus efektif dan efisien? Nah, tujuan kita supaya efektif dan efisien, maka kita harus tujuan kita itu menjadi smart. Nah, smart itu kayak apa? Ini buatkan, bahkan di dalam kehidupan kamu harus buatin tujuan hidupmu supaya smart. Harus smart. Kalau nggak smart berarti dia tidak efektif dan efisien lagi, gitu ya. Nah, smartnya itu yang kayak apa? Nah, pertama itu harus spesifik. Nah, kita buat tujuan kita itu spesifik.
Jadi jangan sampai kamu buat tujuan kamu kuliah untuk apa? Supaya ke depan jadi sukses. Nah, kata sukses itu tidak bisa diukur. Tidak spesifik juga. Kalau kamu bikin tujuan kamu kuliah, itu juga harus spesifik. Itu gitu. Terus, terukur. Kata ke depan saya pengen sukses. Nah, sukses yang kayak apa? Nah, itu kan tidak jadi kamu harus bisa terukur. Harus bisa terukur. Nah, terus tujuan itu juga harus bisa dicapai. Jangan sampai kata sukses itu kan tidak bisa. Atau bahkan kamu pengen bikin, katakanlah kamu pengen suatu saat terbang ke Mars gitu nih. Wah, kayak apa itu? Kan itu sulit untuk dicapai gitu. Jadi kamu berangan-angan atau tetapkan tujuan. Terus sesuai, jadi harus relevan lah. Begitu. Jadi kita tentukan satu tujuan atau tujuan organisasi itu juga harus bisa smart. Nah, itu gitu. Jadi nanti mungkin besok-besok saya berharap kalian itu gabung dalam organisasi. Bergabung di dalam organisasi minimal yang ada di Poliwangi. Jadi selama kuliah kamu harus tujuannya untuk apa. Nah, nanti kamu bisa ketika kamu gabung organisasi, kamu akan tahu yang namanya perencanaan itu kayak apa. Kamu akan tahu yang namanya pengorganisasian itu kayak apa. Kamu akan tahu bagaimana pelaksanaan perencanaan. Bagaimana kamu bisa mengevaluasi sesuatu. Tapi kalau kamu tidak pernah gabung organisasi, saya yakin kamu pasti tidak akan pernah memahami materi yang seperti ini. Walaupun ini dasar banget. Nah, bahkan kenapa saya dorong kalian untuk gabung organisasi, karena ketika kalian mau lulus dan mau kerja di industri, pasti perusahaan itu akan minta seperti ini. Syarat pertama, lulusan peternakan. Nah, yang kedua, persyaratan yang kedua, bisa kerjasama dalam tim. Setelah itu bisa tahan tekanan dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa diperoleh dari, katakanlah kamu lulus kuliah, itu belum tentu bisa tahan tekanan. Belum tentu bisa kerjasama dalam tim. Belum tentu. Orang lulus, jangan itu. Lulusan itu belum tentu bisa kerjasama dalam tim. Nah, kalau memang dia tidak pernah terlibat di dalam organisasi. Jadi saya berharap kalian selama kuliah itu harus gabung organisasi. Organisasi di kemahasiswaan di Poliwangi itu banyak. Kenapa saya dorong kalian juga untuk gabung organisasi? Karena banyak hal yang akan kamu peroleh. Saya selama bertahun-tahun di Poliwangi itu dengan organisasi kemahasiswaan. Jadi saya tahu gimana caranya mahasiswa yang bergabung di organisasi biasanya nilainya bagus, nilainya tinggi, untuk lulusnya waktu, setelah dia lulus itu bisa langsung kerja. Nah, itu pengalaman berbeda dengan orang yang hanya diam saja datang dari kosan ke kampus, dari kampus mungkin ke lab, dari lab pulang. Itu gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu. Kita diskusi saja. Oke, silahkan. Ada? Yahya, Bayu, Viko.
Oke, belum ada. Oke, yang smart akhir itu ada batas waktu. Nah, batas waktu ini juga perlu ditentukan. Ketika kamu menentukan suatu, maka harus ada batas waktu. Kalau tanpa batas waktu, maka itu tidak bisa terukur dengan baik. Oke, silahkan. Tidak Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Nah, oke, ini terkait dengan pelaksanaan perencanaan. Jadi di awal-awal mungkin kalian sudah melakukan sudah dapat materi terkait dengan apa saja yang harus direncanakan. Oke, di materi sebelumnya, di dalam materi perencanaan, kira-kira apa yang direncanakan? Oke, silahkan. Apa saja yang direncanakan? Apa saja? Satu-satu. Yang diperoleh dari atau kuliah dengan Pak Dami apa saja? Puput? Mana Puput? Yahya, Yahya, mana Yahya? Itu Pak. Oke, silahkan. Nah, kemarin dengan Pak Dani menyangkut dengan perencanaan itu apa yang direncanakan? Organisasi. Dalam organisasi kita harus merencanakan kegiatan. Kemudian kita harus apa itu namanya? Uh, uh, Oke, mungkin ada yang bantu. Ya, oke. Rencanakan kegiatan. Kegiatan yang seperti apa? Nurul? Rencanakan kegiatan. merencanakan ke depannya. Ya, Pak. Suatu manajemen ke depannya. Ya, mungkin ada yang membantu melengkapi. Jadi secara spesifik itu kayak apa? Mungkin atau contoh. Rencanakan kayak apa contoh? Yang contoh spesifik. Atau mungkin ada yang atau terlibat dalam organisasi. Ada. Mungkin kayak merencanakan kegiatan gitu Pak. Oke, jadi ada rencanakan kegiatan, setelah itu ada tahapan-tahapan. Ada yang terlibat dalam organisasi, misalkan dulu pernah di OSIS atau di HIMA lain. Merencanakan tujuan, Pak. Strategi, Kak. Gimana? Ayo silahkan. Perencanaan strategi, perencanaan operasional yang akan dilakukan pada kegiatan tersebut.
Jadi perencanaan strategis. Oke, yang lainnya, yang lain. Nah, contoh mungkin spesifik gitu ya. Nah, pernah gabung organisasi ada? Contohnya membuat proker kayak gitu, Pak. Oke. Nah, ada yang masuk organisasi atau belum? Sudah ada. Organisasi apa? OSIS. Oke, OSIS. Nah, di OSIS pernah buat program kerja. Pernah. Contoh program kerjanya apa? Membuat disnatalis waktu 1 tahun. Terus Mm-mm. buat acara-acara event yang kegiatan lomba gitu, seperti contohnya yang saya buat itu kayak lomba basket futsal antar kelas kayak gitu. Oke, itu termasuk kalau di dalam organisasi masuk bagian perencanaan. Jadi kita harus di dalam kata nurul ya mencontohkan bahwa dia masih terus mereka bikin perencanaan 1 tahun. Nah, itu mungkin ada di sinetaris ini itu mungkin ada lomba-lomba dan segala macam. Lomba antar SMA, mungkin lomba antar kelas dan seterusnya. Itu bagian perencanaan. Kalau sebelumnya kita sudah punya perencanaan. Punya perencanaan plan A, plan B, plan C. Jadi atau bahkan tadi di organisasi atau perusahaan ada namanya perencanaan strategik gitu ya, strategis. Jadi kita harus punya perencanaan baru bisa laksanakan. Jadi kita harus punya, kalau tanpa perencanaan ya apa yang mau dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan. Jadi bahkan secara pribadi organisasi, secara pribadi juga kamu harus punya perencanaan. Kalau tanpa perencanaan, ya pasti kamu seperti orang nih, bangun pagi, hari ini saya mau ngapain, mau kemana ya. Nah itu kan contoh yang mungkin setiap hari yang kita tidak ada. Jadi bangun pagi, nah enaknya hari ini ngapain. Itu artinya apa? Sebelumnya kamu tidak punya perencanaan. Jadi itu sering terjadi. Sering terjadi. Itu pernah saya lakukan gitu ya. Pernah saya lakukan. Tidak punya perencanaan, tiba-tiba bangun hari ini. Begitu. Nah, setelah itu baru mulai, oh iya ya, supaya kita tidak bingung, maka kita harus selalu punya perencanaan sebelumnya. Strategik berarti di perencanaan, kalau di dalam perusahaan itu ada yang jangka panjang, ada jangka menengah, ada juga yang jangka pendek. Nah, jadi ada perencanaan yang jangka panjang itu berarti di atas 25 tahun. Nah, jadi bahkan kalau lihat di Indonesia ada yang namanya master plan gitu ya. Nah, itu kan menyangkut dengan jangka. Nanti setelah itu ada jangka menengah. Jangka menengah itu berapa lama? Itu 5 tahunan. Jadi 5 tahun, menjadi targetnya adalah 5 tahun. Nah, kalau jangka pendeknya adalah dalam 1 tahun. Jadi kamu juga harus punya perencanaan jangka pendeknya ngapain, jangka menengah, jangka panjang. Setidaknya jangka pendek itu kamu harus selalu punya perencanaan. Atau jadi selama 4 tahun ini, 4 tahun kamu kuliah, kamu targetnya seperti apa? Jadi harus bisa direncanakan dengan baik. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa yang namanya evaluasi. Jadi ini ada jangka ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.
Baru di dalam perencanaan itu baru kita eksekusi sambil mengevaluasi. Kita kira-kira saya sudah berhasil atau belum. Lalu mereka lakukan di OSIS itu ada perencanaan. Setelah itu mereka lakukan sambil mengevaluasi kira-kira kegiatan ini sudah berjalan atau ada kendalanya apa saja. Itu termasuk pelaksanaan. Bisa dipahami ya. Di dalam pelaksanaan kita selalu mengevaluasi pencapaian. Jadi kita mengevaluasi sejauh mana pencapaian kita. Makanya kita melakukan perencanaan tujuan itu harus bisa smart. Tujuannya untuk apa? Kita harus bisa mengukurnya, bisa menganalisisnya, dan bisa mengevaluasinya. Tapi kalau tidak terukur, maka itu akan sulit. Itu sangat sulit. Nah, di dalam actuating, yang teori-teori sebelumnya, itu dia hanya menekankan tiga hal. Itu adalah menggerakkan anggota atau aksi, terus nanti berkomunikasi, setelah itu ada mengkoordinasikan antar anggota di dalam organisasi. Tetapi dengan perkembangan zaman, sampai zaman saat ini, ternyata sudah penggerakkan atau aktuatif ini sudah banyak dibagi-bagi. Jadi menggerakkan anggota, berkomunikasi, harus menggerak, ada memberi komando, itu juga sudah bagian dari fungsi manajemen di dalam actuating. Jadi dibagi-bagi lagi seiring dengan human relation. Jadi ada hubungan kerja anggota. Jadi ini paling penting di dalam actuating. Jadi menjaga hubungan. Ada juga kepemimpinan. Jadi ada unsur kepemimpinan di dalam organisasi. Itu masuk bagi. Nah, suruh kepencet gitu ya. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan supaya karyawan kita itu merasa termotivasi dan bisa melakukan tugas dengan baik. Itu yang merasa mampu mengerjakan. Jadi kalau dalam actuating ini kita harus bisa meyakinkan anggota kita dan dia merasa mampu pekerjaan itu dengan baik. Terus yakin bahwa pekerjaan itu bermanfaat. Itu ada yang pernah jadi pengurus katakanlah pengurus OSIS. Nah, itu pasti dia akan pernah merasakan tuh gimana caranya anggota sulit untuk mau kerja. Itu pasti sangat sulit. Nah, gimana caranya supaya bekerja? Nah, ini kita harus bisa memperhatikan karyawan kita atau bawahan mampu mengerjakan, merasa mampu mengerjakan. Jadi yakin bahwa pekerjaan itu bermanfaat, tidak dibebani suatu masalah. Nah, jadi kalau orang lagi galau, katakanlah Denis lagi galau karena ditinggal gitu ya, itu pasti susah untuk disuruh kerja. Atau katakanlah Yahya lagi galau karena
diputusin gitu nih misalnya. Nah, ketika kita suruh, ayo kamu kerjakan ini. Itu kerjakan tugas. Wah, itu pasti dia merasa bahwa tugas ini. Jadi sebenarnya bukan tugasnya yang berat, tapi sedang dibebani masalah. Terus berikutnya lagi, tersebut merupakan kepercayaan. Jadi kalau kita mendorong bawahan kita untuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus yakinkan bahwa ini merupakan kepercayaan kepada kamu. Menjaga hubungan teman dalam organisasi. Di dalam organisasi itu kita harus jaga hubungan. Makanya mungkin kemarin-kemarin saya bilang, kalian usaha jaga kekompakan. Jaga kekompakan. Kan kenapa? Supaya hubungan kalian itu tidak ada masalah. Ketika hubungannya ada masalah, maka pasti ada yang atau bahkan ya itu seakan-akan sangat susah. Itu karena hal-hal ini. Hal-hal ini. Oke, mungkin ada yang mau berdiskusi, saya persilahkan. Ada? Oke, tadi siapa yang tadi masuk OSIS? Siapa tadi? Nurul, Pak. Nah, Nurul dulu di OSIS jadi ketua atau Di jadi apa? Departemen dan Jasmani. Oke. Berarti di bagian itu posisinya sebagai apa? Ketua atau Koordinator. Koordinator. Nah, sebagai koordinator ada anak buahnya, bawahnya lagi? Ada. Oke. Nah, ketika melaksanakan tugas, kira-kira anak buahmu itu manut atau ada yang mungkin disuruh itu susah? Alhamdulillah langsung manut. Oh, langsung. Nah, jadi ya kalau semua itu enak, tapi terkadang itu tidak semuanya langsung manut. Kalau tidak semuanya langsung manut, nah disitulah yang namanya seni memimpin organisasi. Nah, jadi kayak tadi di awal, karena di dalam organisasi ini kita selalu dengan manusia, selalu berhubungan dengan manusia, terutama di bagian actuating. Kalau bagian atau perencanaan itu biasanya dengan top manajemen. Jadi tidak semua orang dalam perencanaan. Jadi sekali lagi, di dalam perencanaan tidak semua orang dilibatkan dalam perencanaan. Tetapi di dalam pelaksanaan, maka semua orang di dalam satu organisasi itu pasti dilibatkan. Jadi ketika perencanaan di awal itu tidak semuanya dilibatkan, tetapi di dalam pelaksanaan melibatkan semua, maka semua orang akan manut. Paham ya? Jadi katakanlah Nurul dengan teman-teman mereka yang merencanakan sesuatu. Ketika mau pelaksanaan, maka diajaklah semua siswa. Nah, namanya semua siswa, berarti pasti ada yang manut, ada yang tidak manut. Iya enggak Nurul? Iya, Pak. Lami? Terus susahnya bagaimana? Coba ceritakan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa memahami. Ini cerita apa solusinya, Pak? Cerita pengalaman kamu berorganisasi di OSIS. Ya, mungkin ada susahnya di mana, senangnya di mana.
itu ada apa namanya kegiatan buat akhir kelulusan gitu kok Pak. Heeh. Jadi itu ada aku yang kadang itu seenaknya sendiri datang telat terus main ya seenaknya sendiri gitu. Terus solusinya ya pertama nanyain kenapa dia kayak gini gitu. Kedua kayak gitu ditanyain lagi maunya apa di sini. Soalnya kan kalau semaunya di sini tempatnya gitu. Oke. Terus yang lainnya lagi? Apa ya Pak? Agak ya Pak. Ya menyenangkannya itu ya bisa kumpul sama teman-teman, pulang sekolah kumpul. Ya, namanya organisasi ya pasti kumpul. Ya, oke. Tadi Nurul sudah sampaikan bahwa di dalam organisasi semuanya manut. Yang enaknya yaitu kumpul-kumpul, terus mungkin fun semuanya. Itu enak. Tidak enaknya adalah ketika kita mau melaksanakan, maka ya hanya itu seenaknya dewe. Ya kan? Itu maka kita harus punya seni memimpin anggota. Nah, jadi kalau seni memimpin anggota, saya sarankan kalian supaya berhasil di dalam organisasi, bisa mungkin baca satu buku. Ada satu buku, bahkan saya berharap itu kamu harus semua harus bisa membaca. Nah, kalau beli di internet, beli dari online itu ada yang nggak sampai 100.000 gitu ya. Buku ini sangat laris. Nah, larisnya itu banyak orang memalsukan gitu nih, memalsukan cetak gitu kan ya. Nah, jadi bukunya itu judulnya adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, jadi bukunya ini sangat dasar gitu. Dan bahkan ketika kamu membaca buku ini, misalkan bacanya malam hari, mungkin kamu pengen cepat-cepat pagi supaya pengen mencoba tertentu ke temanmu. Karena buku ini sangat enak dibaca dan sangat mudah diterapkan gitu. Jadi bukunya judulnya tadi adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saya yakin kalau kamu baca malam hari, kamu pengen cepat-cepat pagi supaya mencobanya di temanmu. Jadi kalau kamu mau selama kuliah, cobalah. Saya dulu juga pernah kayak gitu. Pernah disarankan sama orang-orang, begitu baca malam hari, pengen, wah ini kayaknya cepat pagi supaya mencoba di teman-teman gitu kan. Begitu. Jadi nanti bisa beli untuk membaca. Jadi, bukunya tidak mahal, paling 100.000 kita sudah bisa dapat. Oke, ya mungkin ini quotes yang saya berikan bahwa itu bisa cinta itu adalah mengutamakan orang lain dan diri sendiri. Gitu ya. Nah, di dalam organisasi kita harus membuat orang lain itu seakan-akan dia penting. Kalau orang lain itu penting, maka kita mau arahin dia kemana saja dia pasti akan manut. Jadi tadi Nurul dia mau mengajak teman-temannya supaya manut, bahwa kita harus manut, tidak boleh gitu. Jadi ada, nah di dalam organisasi pasti ada yang namanya, harus ada yang namanya cinta. Kalau tidak ada cinta yang nggak bisa. Ya. Oke, mungkin itu yang saya
berikan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan respon, saya persilahkan. Ada? Oke. Tidak ada? Ada? Nah, kalau tidak ada, sesuai dengan review kita yang di awal, bahwa akan ada tugas. Ada tugas untuk minggu depan, tujuannya untuk apa? Jadi kita selama 1 minggu ini kita bisa aktif atau belajar gitu ya. Untuk tugas ke depannya, kita bentar. Nah, oke. Ini kayak ini. Bisa perhatikan. Jadi ini ada beberapa motivasi. Ada beberapa teori karena di dalam organisasi membutuhkan yang namanya motivasi. Membutuhkan motivasi atau bagaimana caranya kita mendorong anggota kita supaya bisa mengikuti apa yang kita rencanakan. Ketika kita menggerakkan anggota kita, maka kita butuh yang namanya motivasi. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan terkait dengan teori motivasi. Jadi silahkan nanti setiap di dalam ini apakah sudah pernah dibagi kelompok atau belum? Mohon maaf izin menjawab Pak, untuk dasmen belum pernah ada. Tetapi untuk praktikum yang lain ada. Berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, berarti ini hanya dasmen yang belum ada kelompok, tetapi kelompok yang lain itu mata kuliah yang lain ada kelompok. Nah, oke. Berarti kita tetap saja 4 kelompok yang tadi. Nah, supaya nanti tidak bingung, saking banyaknya kelompok jadi bingung anggotanya yang siapa saja gitu kan ya. Nah, jadi
kita bisa mengikuti kelompok yang sudah ada. Setelah itu setiap kelompok dia pelajari satu teori. Jadi satu teori terkait dengan yang diwarnai merah. Jadi satu kelompok dia mempelajari satu teori. Nah, jadi bisa teori IRG atau teori dua faktor atau teori nah, teori dua faktor ini berarti dia dengan teori X dan Y. Nah, jadi satu kelompok itu digabungkan teori X dan Y. Teori kesehatan. Jadi ada teori kesehatan dengan teori motivasi X dan Y. Terus yang satunya teori IRG, teori kebutuhan dari teori motivasi kebutuhan, yang satunya penetapan tujuan. Ya. Nah, dia setiap kelompok ini mempelajari teori-teori ini. Setelah itu cari pengaplikasiannya. Jadi contoh pengaplikasiannya. Jadi supaya apa? Ketika diskusi nanti ada yang memaparkan, jadi kita bisa diskusi gitu ya. Bisa. Pak, mohon maaf, untuk kelompok Dasmen itu sudah pernah dibuat, Pak, dulu. Oh, sudah pernah dibuat. Nah, sudah pernah buat. Nah, kelompoknya itu pernah kerjakan tugas apa? Mencari artikel dan mencari Ya, dari Mencari artikel. Nah, artikelnya artikel apa dulu? tentang Berkaitan dengan manajemen, Pak. ya. Nah, kalian pernah diskusi hal itu? Pernah. Nah, teknisnya bagaimana? Mungkin coba saya ada materi mungkin pernah atau tujuannya supaya kita bisa mungkin saja hanya melanjutkan. Oke. Coba kamu screen, saya stop punya saya ya. Oke. Artinya supaya kita tidak, kalau hal yang bisa dilanjutkan ya itu dilanjutkan ya. Begitu ya Vicky ya. Mohon maaf Pak, untuk punya kelompok saya tuh kemarin kalau nggak salah dikirim sama Mei lewat email Pak. Yes. Jadi mungkin share screen. Silahkan. Silahkan bisa di-share supaya kita lihat kayak apa. Bentar Pak, ini sudah. Oke, silakan.
Coba agak diperbesar. Ya. Apa nih? Kritik. Coba tadi Di atas nih. di atas ya. Nah, oke. Krisis kepemimpinan daerah yang melanggar aturan. Oke. Terus. Terus keluar. Nah, coba stop saya. Terus. Sudah itu. Cara cuma itu aja. Topiknya adalah, oh ini dulu pertemuannya materinya terkait dengan apa? Kepemimpinan, kan? Yang berkaitan dengan manajemen uang. Ya, manajemen kan luas. Makanya topiknya kepemimpinan atau itu kapan yang diberikan? Sebelumnya PS. Habis topik Di planning itu Pak. habis meeting planning, terus tugas di mencari masalah. Setelah itu masalahnya apa, terus dicari solusi gitu. Solusinya adalah kalian yang memberikan pendapat gitu kan ya. Oke. Berarti ini satu kelompok ada isinya berapa orang? Tadi berapa orang tadi itu? 8, Mak. Ada 8. 8 berarti cuma 3 kelompok ya. Kan 20-an orang. Ada yang 8, ada yang Iya, maksudnya kan dibagi 3 kelompok kan ya. iya Pak. Kalau 3 kelompok kebanyakan ya. Kebanyakan jadi yang paling apa namanya? Yang 1 orang yang 2-3 orang yang sibuk cari, yang lainnya cuman numpang nama, ya kan? Nah, jadi nanti mungkin kita bagi 4 saja. Dibagi 4. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya setiap anggota itu bisa berperan, bisa ada perannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti teori-teori yang tadi itu silahkan dicari apa namanya, dicari kasusnya, studi kasus. Jadi bisa dicari dari berbagai sumber, itu silahkan. Jadi sumber yang paling direkomendasi itu adalah jurnal. Nah, tujuannya untuk apa? Sudah pernah berikan gimana cara mencari jurnal, silahkan bisa diterapkan. Cari jurnal terkait dengan teori motivasi. Untuk apa? Biar kita bisa tahu teori motivasi teori motivasi dari Mike Sellen dan seterusnya. Ya. Jadi dibagi 4. Mungkin yang paling ideal itu adalah kelompok yang di mata kuliah yang lain. Mungkin kelompok praktikum itu, nah silahkan biar apa namanya, bisa aktif semua. Tujuannya supaya biar semua terlibat. Tapi kalau kelompoknya besar, bukan apa-apa. Paling Denis yang sibuk.
paling Denis dengan Mei sibuk, sementara cuman numpang nama gitu kan ya. Jadi jangan sampai seperti itu, kita aktif, semuanya harus aktif untuk belajar. Itu ya. Jadi bisa dicari dari